Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal akuntansi lanjutan kedua likuidasi bertahap. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayunita Sari dan rekan saya bernama Ica Safitri, Julia, Kartini, Mutia Hardika, Nurhanza Safitri, dan Yulisda Rata Wijayanti. Selamat malam semua teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membahas soal mengenai likuidasi secara bertahap pada soal S16-12. Neraca saldo persekutuan MON pada tanggal 30 April 2021 tunjukkan di bawah ini. Presentasi laba dan rugi disajikan dalam neraca saldo tersebut. Kas di debit 15 juta, piutang usaha di debit 85 juta, persediaan di debit 82 juta, aset tetap di debit 120 juta. Sedangkan utang usahanya 90 juta di kredit. Modal awal mati ini dimana persentase mati ini 60% dengan modal awal 80 juta. Modal awal ondang dengan persentase 20% sebesar 72 juta dan modal awal mauras sebesar persentase 20% sebesar 60 juta. Di sini debit dan kreditnya ditotalkan semuanya 302 juta. Selanjutnya, persekutuan tersebut sedang berada dalam proses likuidasi. Kegiatan likuidasi meliputi utang usaha yang tertagih pada bulan Mei 40 juta, bulan Juni 28 juta, bulan Juli 13 juta. Selanjutnya, aset non-kas yang dijual pada bulan Mei dengan nilai buku 44 juta dan harga jualnya 50 juta. Bulan Juni 35 juta dan serta harga jualnya 30 juta, dan bulan Juli nilai bukunya 123 juta dan harga jualnya 80 juta. Utang dibayar pada bulan Mei 65 juta dan bulan Juni 25 juta. Selanjutnya, beban likuidasi yang dibayar pada bulan Mei 3.500.000 dan bulan Juni 3 juta serta bulan Juli 2.500.000. Selanjutnya, beban likuidasi yang diperkirakan yang masih akan dibayar selama proses likuidasi pada bulan Mei sebesar 6 juta dan bulan Juni 4 juta. Kas didistribusikan pada akhir setiap bulan dan proses likuidasi selesai dilakukan per tanggal 31 Juli 2021. Diminta buatlah laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk persekutuan MON dengan schedule pembayaran aman kepada para sekutu. Berikut jawaban serta penjelasan dari teman saya Ayunita Sari. Persekutuan MON, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi bertahap. Saldo sebelum likuidasi pada tanggal 30 April 2021. Kasnya sebesar 15 juta, non-kasnya sebesar 287 juta dan kewajibannya sebesar 90 juta. Pada bulan Mei, penjualan aset dan distribusi keuntungannya sebesar 6 juta. 6 juta ini berasalnya dari 50 juta dikurang 44 juta sama dengan 6 juta. Nah, jadi di kasnya 50 juta, aset non-kasnya 44 juta. Itu berkurang. Jadi kasnya yang saldo awal yang 15 juta ditambah 50 juta sama dengan 65 juta. Dan di non kasnya 287 juta dikurang 44 juta sama dengan 243 juta.
Dan kewajiban karena kita belum ada utang, maka 90 jutanya masih turun ke bawah. Piutang usaha tak tertagih sebesar 40 juta. Jadi karena orang yang punya utang sama kita, jadi berkurang aset non kasnya 40 juta. Jadi 65 juta ditambah 40 juta sama dengan 105 juta. Dan 200 yang di non kasnya 243 juta dikurang 40 juta sama dengan 203 juta. Nah, utang usaha yang dibayarkan sebesar 65 juta. Jadi karena 65 juta ini kita punya utang sama orang, jadi otomatis kas kita berkurang. Jadi 150 juta dikurang 65 juta dapatnya 40 juta. Karena kita tidak ada non kasnya pengeluarannya, jadi tetap 223 juta. 203 juta. Karena kita masih punya utang sama orang, jadi otomatis 90 juta dikurang 65 juta sebesar 25 juta. Pembayaran beban likuidasinya sebesar 3.500.000. Jadi otomatis kas kita akan berkurang 40 juta dikurang 3.500.000 sama dengan 36.500.000. Aset non kasnya tetap 203 juta. Jadi di kewajibannya tetap 25 juta. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Sari. Di sini pembayaran kepada sekutuan 5.500.000. 5.500.000 ini merupakan asumsi potensi defisit modal murah yang harus ditanggung oleh Matili dan Ondang, sehingga dapatlah hasil kasnya 31 juta, aset non kasnya 203 juta dan kewajibannya 25 juta. Selanjutnya pada bulan Juni, sini penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 5 juta. Untuk mendapatkan kasnya, kita harus mencari masing-masing distribusi yang masing-masing penjualan aset dan distribusi kerugian dari masing-masing Matili, Onda, dan Maura, sehingga dapatlah hasilnya 30 juta. Dan aset non kasnya 35 juta. 30 juta ditambah dengan pembayaran persekutuan yang tadi dapatlah 61 juta. Selanjutnya pada aset non kas 203 juta dikurangi dengan 35 juta dapatlah 168 juta dan kewajibannya 25 juta. Selanjutnya piutang usaha tertagih pada bulan Juni. Ini pada soal 28 juta ditambah dengan 61 juta dapatlah hasilnya 89 juta. Dan aset non kasnya 168 juta dikurangi 28 juta dapatlah 140 juta. Dan kewajibannya tetap 25 juta. Selanjutnya utang usaha yang dibayar pada bulan Juni 25 juta dikurangi dengan piutang usaha tertagih pada bulan Juni tadi sebesar 89 juta dapatlah 64 juta. Dan aset non kas tetap 140 juta dan kewajibannya menjadi nol. Kenapa nol? Karena semua potensi defisit modal Maura udah ditanggung oleh Matili dan Ondang. Selanjutnya pembayaran beban likuiditas pada bulan Juni 3 juta. 3 juta ini dikurangi dengan utang usaha pada bulan Juni tadi 64 juta dapatlah 61 juta dan aset non kasnya tetap 140 juta serta kewajibannya menjadi nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini.
Pada bulan Juli, penjualan aset dan distribusi kerugiannya itu ada 43 juta. Datang dari 43 juta ini, kas 80 juta dari harga jual, aset non-kasnya 123 juta dari nilai buku. Maka 80 juta dikurang 123, dapatlah kerugiannya 43 juta. Lalu ada ya 84 juta dan 17 juta. 84 juta itu jadi ditambahkan dari pembayaran sekutu B 4 juta ditambah 80 juta, maka hasilnya 84 juta. Nah, sedangkan yang 17 juta itu datangnya dari 140 juta dikurang 123 juta, maka hasilnya 17 juta. Piutang usaha tertagih itu ada 13 juta, maka non asetnya 13 juta dikurang hasilnya 84 juta ditambah 13 juta, dapatlah hasilnya 97 juta. Sedangkan 17 juta dikurang 13 juta, dapatlah 4 juta. Untuk pembayaran beban likuiditas 2.500.000 itu datangnya 2.500.000 ini dari soal yang dimana keterangannya itu ada biaya likuidasi yang dibayar selama sebulan pada bulan Juli. Lalu ada 94 juta ini datangnya dari 97 juta dikurang 2.500.000, maka dapatlah 94 juta. Dan yang terakhir penjualan aset non-kas itu ada 4 juta. Mutia akan melanjutkan materi pembayaran aman kepada para sekutu, di mana kita tahu bahwa modal dari mandiri 60% atau sebesar 80 juta dan mendapatkan keuntungan sebesar 3.600.000. Keuntungan ini kita peroleh dari aset non-kas yang terjual pada nilai buku sebesar 44 juta dengan harga jual 50 juta. Maka dari selisih harga jual 44 juta ke 50 juta itu 6 juta. Dari 6 juta itu kita kalikan dengan 60%, maka hasilnya 3.600.000 keuntungan yang didapatkan oleh Mantili. Dan modal awal ondang itu 20% atau sebesar 72 juta. Dan keuntungan yang ia peroleh 1.200.000, di mana hasil ini kita ketahui dari hasil selisih 44 juta dengan harga jual 50 juta tersebut, yaitu 6 juta. Maka 6 juta dikali 20% dari modal awalnya tersebut, maka dapat keuntungannya itu 1.200.000. Dan lanjut kepada modal naura, yaitu 20% atau sebesar 60 juta. Dan keuntungan yang dia peroleh sama dengan keuntungan ondang, yaitu 1.200.000. Hasilnya dimana kita ketahui yaitu dari 6 juta dikali 20%, yaitu sebesar 1.200.000. Terima kasih. Baiklah, saya Yulisdara Tawidayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutia tadi, di mana total dari pendapatan si Mantili itu di angka 81.500.000, ondang 67 juta, naura 60.500.000. Nah, langsung saja dikurang dari hasil penjualan piutang usaha dari pencatatan bulan Juni. Penjualan aset yang didistribusikan itu adalah nilai bukunya 35 juta, sementara penjualannya itu hanya ada pada 30 juta. Nah, kerugiannya itu sebesar 5 juta. Langsung saja kerugian sebesar di bulan Juni itu yang 5 juta dikalikan 60% ke Mantili, dapatlah hasilnya 3 juta, ke ondang 20%, dapatlah hasilnya 1 juta, dan naura 1 juta juga karena dia dapat bagian cuma 20%. Nah, dikurangin langsung, ditotalin, dapatlah hasilnya si Mantili 78.500.000,
Ondang dikurangin dapatlah 66 juta, dan ini di Naura dapatlah debitnya 59.500.000. Nah, di Mantili dapat 78.500.000, langsung saja yang 59.500.000. Nah, di Mantili dapat 78.500.000, langsung saja yang 3 juta hasil kerugian di bulan Juni tadi langsung dikaliin lagi ke 60%. Dapatlah dia turunannya 1.800.000. Langsung 78.500.000 dikurang 1.800.000 dapat totalnya 76.700.000. Nah, di Ondang tadi dapat totalannya 66 juta. Nah, si 1 juta dari hasil kerugian penjualan si bulan Juni tadi dikalikan 20%. Dapatlah hasilnya 600.000. 66 juta dikurang 600.000 dapatlah hasilnya 65.400.000. Nah, di Naura itu 59.500.000. Ini turunannya si 600 ini dapat dari di 1 juta yang awalnya kerugian di pencatatan kerugian di bulan Juni tadi dapatnya 1 juta. 1 juta itu dikali 20% dapatnya 600. Nah, ditotalin, kurangin langsung dapatlah totalnya 58.900.000. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yulisda. Itu untuk tabel Mantili itu dapat 76.700.000 itu dari 78.500.000 dikurang 1.800.000. Untuk Ondang itu 65.400.000 itu dapatnya dari 66 juta dikurang 600.000. Untuk Naura itu 58.900.000 dapatnya dari 59.500.000 dikurang 600.000. Selanjutnya untuk Ondangnya itu 31.750.000 itu dapatnya dari penjumlahan pembayaran kepada sekutu B. Nah, perhitungannya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi 31.750.000 itu 36.600 dikurang 4.850. Lalu untuk Nauranya 25.250 itu 30.100 dikurang 4.850.000. Nah, yang 31.750 ditambah dengan 25.250 itu hasilnya 57 juta yang dijelaskan pada pembayaran kepada sekutu B. Terus kenapa dia hanya dikurangi pada Ondang dan Naura? Karena potensi defisit terjadi pada Ondang yang harus ditanggung oleh Ondang dan Naura. Selanjutnya kita tinggal turunkan hasilnya. Itu untuk Mantili 76.700.000, Ondangnya jadi 33.650 itu dari 65.400 dikurang 31.750.000. Nauranya 33.650.000 itu dapatnya dari 58.900 dikurang 25.250.000. Selanjutnya itu 25.800.000 itu dapatnya dari 80 juta dikurang 123 juta. Itu transaksi yang bulan Juli. Dikali dengan 60%. 80 juta dikurang 123 juta itu hasilnya 43 juta dikali 60%. Jadi 25.800.000. Untuk Ondang itu sama 80 juta dikurang 123 juta itu 43 juta dikali 20%. Terus untuk Nauranya juga sama dikali 20%. Jadi hasilnya untuk Mandili 50.900.000, Ondang 25.050.000 dan Naura 25.050.000.
Baiklah, saya Julia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ica Safitri. Mantili 49.400.000 yaitu dari 30.500.000 dikurang 1.500.000 hasilnya 49.400.000, di mana penjelasannya atau penghitungannya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Endang dapat yaitu 24.550.000, dapatnya 25.050.000 dikurang 500.000 hasilnya 24.550.000. Dan Naura 24.550.000 yaitu dapatnya dari 25.050.000 dikurang 500.000 hasilnya 24.550.000 yang juga sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Mantili 2.400.000, dapat 2.400.000 itu dari diantisipasi untuk sisa proses likuidasinya kan 4 juta. Jadi 4 juta dikali mantili 60%. Jadi 4 juta dikali 60% sama dengan 2.400.000. Jadi 49.400.000 dikurang 2.400.000 hasilnya 47 juta. Endang 800.000, di mana dapat 800.000 yaitu dari sama 4 juta dikali 20% yaitu 800.000. Jadi 24.550.000 dikurang 800.000 hasilnya 23.750.000. Sedangkan Naura sama seperti Endang yaitu 4 juta dikali 200% hasilnya 800.000, di mana 24.550 kurang 800.000 hasilnya 23.750.000. Mantili 47 juta dikurang 47 juta hasilnya 0. Endang 23.750.000 dikurang 23.750.000 hasilnya 0. Dan Naura 23.750.000 dikurang 23.750.000 hasilnya 0. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari kami. Apabila teman-teman tidak mengerti dan ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.